warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Nurul Hidayati, NIM E2019-3109 dari kelas AKS 3. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan menjawab pertanyaan. Langsung saja, jawaban nomor 1 yaitu kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen karena meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kemudian, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu permulaan usaha dan perkembangan usaha. Selanjutnya, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang terakhir, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2. Yang menjadi objek studi kewirausahaan adalah kemampuan, yaitu kemampuan dalam merumuskan tujuan hidup, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan membentuk modal, kemudian kemampuan untuk mengatur waktu, dan kemampuan membiasakan diri untuk belajar dari pengalaman. Oleh sebab itu, objek studi kewirausahaan adalah kemampuan, sifat-sifat, nilai-nilai, dan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Selanjutnya, jawaban pertanyaan nomor 3. Kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, dijadikan kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha. Dan juga karena dengan memiliki jiwa kewirausahaan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dari segi finansial dan dari segi sosialnya. Jawaban dari soal nomor 4. Ciri-ciri umum kewirausahaan dapat dilihat dari berbagai aspek kepribadian, seperti jiwa, watak, sikap, dan perilaku seseorang. Ciri-ciri kewirausahaan meliputi 6 komponen penting, yang mana yang pertama yaitu penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Kemudian memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Kemudian berani mengambil resiko dan penuh perhitungan dan menyukai tantangan. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 5. Wirausahawan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, wirausahawan berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sedangkan secara mikro, wirausahawan adalah penanggung resiko dalam ketidakpastian, pengombinasi sumber-sumber, dan pencipta nilai tambah. Nah,
Dalam melakukan fungsi mikronya, secara umum wirausahawan memiliki dua peran. Yang pertama yaitu sebagai penemu dan yang kedua sebagai perencana. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 6, yang mana proses menuju kewirausahaan yang berhasil diawali dengan tantangan dan diakhiri dengan keberhasilan. Seseorang bisa menjadi wirausahawan yang sukses karena ia menyukai tantangan, berpikir kreatif, melakukan usaha yang inovatif, dan berani menghadapi resiko. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 7. Kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang karena kreativitas dan keinovasian merupakan jantung atau inti dari berwirausaha. Keduanya harus berjalan beriringan. Jika pembisnis mampu memaksimalkan kreativitasnya untuk melahirkan sebuah inovasi, maka bisnis yang dikelola akan mampu pula tampil berbeda dibandingkan dengan bisnis serupa lainnya. Kemudian, kreativitas harus diikuti dengan inovasi, karena produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 8. Modal dasar berwirausaha antara lain tekad, niat, motivasi, kemauan, dan kemampuan. Kemudian modal insani antara lain modal sosial, modal intelektual, modal mental dan moral, dan modal motivasi. Kemudian modal pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan mengenai usaha yang akan dimasuki atau dirintis, kemudian pengetahuan lingkungan usaha yang ada, kemudian pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, yang keempat pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Kemudian modal keterampilan yang terdiri dari keterampilan dalam memimpin dan mengelola, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah, kemudian keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan yang kelima modal kompetisi antara lain modal kompetensi antara lain kemampuan untuk memulai usaha, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, kemampuan mencari peluang, kemampuan dan keberanian menanggung resiko, dan kemampuan untuk mengembangkan ide. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 9. Persyaratan untuk menjadi wirausaha yang berhasil, ada beberapa langkah yang harus dimiliki, yang mana meliputi adanya visi dan tujuan yang jelas, kemudian berani mengambil risiko, kemudian perencanaan yang terorganisasi, kerja keras sesuai tingkat kepentingan, kemudian memiliki relasi yang baik, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan ataupun kegagalan. Yang terakhir jawaban dari soal nomor 10, yang mana keyakinan yang dimiliki oleh seorang wirausaha sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil antara lain memiliki dream big, kemudian pantang menyerah, bertanggung jawab, be positif, berbagi, dan ikhtiar serta doa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.